Shalom dan selamat malam buat kita hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap yang ada di rumah. Mari yang live streaming pada malam ini, selamat bergabung bersama dengan kita pada malam doa hari Rabu. Sebelum kita muliakan pujian dan penyembahan kita dan firman pada malam ini, mari saya ajak semua yang di rumah kita menyembah Tuhan, kita isi hati kita dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kita dengar sebentar lagi nanti. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kira mana kasih, kira mana bara 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 bara. Kami sembah namamu Tuhan. Kira mana karabasi, kira mana karabaraba. Dimuliakan benar Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat tanganmu, katakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan yang bertata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ditinggikan. Kami naikkan pujian kami Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang
menyembah dan memuji Kau Tuhan. Pada malam ini Tuhan, Hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami melepas segala keletihan itu jiwa roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan, kami berdoa segala roh kemalasan dihancur dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kedagingan di dalam nama Tuhan Yesus, potong itu daripada kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi yang komodo dalam kehidupan kami Tuhan, bencana yang indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bantu kami Tuhan sesuai dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam ini Tuhan, mari Kau Tuhan, Roh Kudus Tuhan, rawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, untuk pukul dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala penguasa-penguasa dan roh kuasa iblis di dalam nama Yesus kami berdoa, dihancur dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hukum perlindungan atas keluarga demi keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, rumah Tuhan yang kami tempatkan dimanapun kami berada. Roh Kudus Kau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap Tuhan, kami mau siap Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Bapak Kau berkat, Bapak Kau ajar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita buat Tuhan kita. Lagu ini berkata, kejaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dan nikmatilah kasih setianya Tuhan. Amin saudara. Apapun yang kau kerjakan hari ini, mari kejaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya apapun yang kita lewati hari-hari ini, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi kita percaya yang Tuhan melakukan mujizat lebih mujizat yang Dia akan lakukan. Lagu ini berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan,
saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti live Tuhan, Kau bangkitkan iman mereka, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka yang hari ini begitu lemah, mereka yang kecewa, mereka yang mengalami banyak keterpurukan hidup, oleh karena apapun alasannya, Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu malam ini akan meneguhkan iman mereka, biarlah firman-Mu malam hari ini akan menguatkan mereka, biarlah firman-Mu memerdekakan mereka, karena Engkau Allah yang bersabda, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Engkau sudah berfirman, maka itu bisa jadi. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa, beri kami hati yang lemah lembut untuk terima firman-Mu pada malam hari ini. Dan diberkati sekali lagi setiap mereka yang sedang melihat. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, agar mereka mengalami Engkau secara pribadi, mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, kami puja, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudara. Saya ucapkan shalom bagi setiap saudara dimanapun kau berada. Sekali lagi sebuah sukacita dan sebuah anugerah saudara, jika malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah, kita berdoa, tapi di atas segalanya mari kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan satu tema yang Tuhan berikan di hati saya, yaitu jangan kecewa. Sekali lagi, saya mau mendorong setiap kita. Ada satu hal yang Tuhan rindukan buat engkau dan saya untuk alami hari ini, yaitu apa? Jangan kecewa. Amin saudara. Jangan kecewa. Katakan dalam jiwamu, hatimu, jangan kecewa. Hai jiwaku, jangan kecewa. Saudara, sekali lagi bahwa kekecewaan terjadi seringkali ketika apa yang kita harapkan tidak kita terima. Betul saudara? Dan apa yang saudara tidak harapkan, tetapi itu ternyata yang datang. Nah, bagi orang percaya, setiap kita umat Tuhan, kita harus ingat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kekecewaan sekali lagi belum tentu dosa. Karena Tuhan sendiri waktu dia di bumi, dia juga pernah dikecewakan manusia saudara. Sekalipun dia tahu apa yang terjadi, sekalipun dia tahu apa penyebabnya, tapi ingat, kalau engkau pernah kecewa, jangan lupa Tuhanmu dan Tuhanku yang kita sembah juga pernah dikecewakan. Nah, seringkali kita menemukan bahkan beberapa case di dalam hidup ini. Ya, salah satu contoh ketika kecewa itu muncul, bisa oleh karena penyebabnya ada orang yang berharap, dia berharap bahkan akan menikah, tidak jadi menikah. Wow, siapa di antara saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, bahkan Anda sudah mau bertunang, ternyata tidak jadi bertunang. Wah, kecewa di dalam hati. Anda yang bahkan sudah berumur, maaf kata 30, 40, kerinduanmu mau menikah, tapi pasangan tidak kunjung datang. Wah, kita boleh senang kecewa. Betul saudara? Ada di antara saudara bahkan Anda sangat-sangat merindukan, sudah menikah, rindu punya rumah, tidak ada rumah, tapi ketika engkau betul-betul berdoa, ternyata tidak ada rumah. Dan itu juga bisa menjadi apa? Sebagai alasan kita mudah bisa kecewa. Bahkan di antara saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasihi di dalam perjalanan hidupmu di dalam Tuhan, engkau bisa mudah kecewa saudara. Seringkali doa-doa yang kita naikkan, jika kita belum menerimanya, kita akan mudah kecewa. Nah, saya mau bertanya, siapa malam hari ini di antara engkau yang bergumul, bahkan pernah mengalami yang namanya kecewa? Kekecewaan itu bukan perkara yang senang. Sekali lagi, kecewa ketika engkau membuahinya dan engkau tidak memutuskannya, saya mau berkata, maka impact ke depan itu akan berbuah perkara yang sangat menyedihkan. Saudara yang terkasih, sadarkah Anda ketika kita kecewa, berkepanjangan bahkan terus-menerus dalam hidup kekecewaan, itu sepertinya tanpa engkau sadari, engkau seperti sebetulnya berkata bahwa keinginanmu, ambisimu, kerinduanmu lebih penting dari Tuhan.
Malam hari ini mari kita bertanya di dalam hati kita. Apakah Tuhan yang lebih penting di atas segalanya? Atau keinginan kita, ambisi kita itu lebih penting sehingga kita mudah kecewa? Saudara, malam hari ini izinkan saya mendorong setiap kita. Mari kita temukan 3 kunci untuk kita bisa mengatasi bagaimana hati kita ketika kecewa. Yang pertama, ketika engkau kecewa, saya mendorong setiap kita cepat cari pertolongan. Saudara, Anda dan saya, kita manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi ketika engkau pernah mengalami kecewa, nomor 1, jangan lupa bahkan malam ini, jika engkau mengalami kekecewaan, cepat cari pertolongan. Yang pertama jelas, mari lari kepada Tuhan. Saya mau mendorong, jadikan Tuhan, sekali lagi, jadikan Tuhan bagian terbaik dalam hidup Anda. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika engkau kecewa, jangan engkau sangat pressure atau terlalu tertekan. Mari cepat berteriak ke Tuhan, spend time, cari masa mencari Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. Saya mau bawa kita buka dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Pengharapan itu di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Siapa yang kau kecewa dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan siapapun. Mungkin kau kecewa dengan pemimpinmu, mungkin kau kecewa dengan pekerjaanmu, engkau kecewa dengan kondisimu hari-hari ini. Saya mau mendorong, mari cari Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Wow, saudara, Tuhan adalah bagian kita. Saudara, Tuhan harus engkau jadikan bagian di dalam hidupmu. Jangan jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3. Sehingga ketika engkau mengalami kehancuran hidup, engkau baru ingat Dia. No. Dalam suka duka apapun yang engkau hadapi, dalam up and down-nya hidup saudara, mari jadikan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Amin, saudara. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah salah satu tokoh besar di dalam firman Tuhan. Raja, tetapi dia juga pernah mengalami depresi, tekanan yang cukup berat. Hari itu dia itu dikejar-kejar oleh Saul. Dia sudah diberkati, dia sudah diurapi oleh Samuel, tetapi untuk duduk di tahta dia harus melewati proses. Dia harus dikejar oleh Saul. Dia harus melarikan diri ke sana kemari, hidupnya berpindah-pindah. Dia mengalami ancaman, dia mengalami ketakutan, sehingga saudara tahu dia sampai bisa menulis Mazmur yang hari ini kita diberkati. Tapi satu hal saudara, ada satu bahagian di mana Daud tetap mengingat bahwa Tuhan sumber harapan dalam hidupnya. Amin, saudara. Daud bisa sampai duduk di tahta karena dia tetap jaga hatinya. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Allah membawa dia sampai dia duduk di tahta. Karena dia sadar, di banyak mazmurnya dia berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku. Dari Daud kita bisa belajar bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita atas janji-janji Tuhan di dalam keadaan depresi atau kecewa. Saudara, ketika engkau kecewa, cari Tuhan. Walaupun engkau berada dalam kondisi yang down, saya mau berkata, cari Tuhan. Amin, saudara. Seperti Paulus sendiri dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus begitu tahu kunci untuk dia bisa menanggung segalanya hanya di dalam Kristus. Pastikan hidupmu di dalam Kristus hari ini.
Saudara, ketika engkau di luar Kristus, itu namanya Anda yang cari masalah. Tapi ketika engkau di dalam Kristus, engkau ada masalah. Ingat, Tuhan berkata, pikul aku. Amin, saudara, pikul aku. Karena yang kuberikan, dari Tuhan, itu tidak susah. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Persoalannya hari ini, apakah kau sudah tinggal di dalam Tuhan? Amin. Kuncinya, cari pertolongan dari Tuhan. Ayub 23 menulis, ayat 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, dari sini kita boleh lihat, kalau Tuhan izinkan Anda dan saya mengalami kekecewaan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, tujuannya semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Semua akan membuat engkau seperti emas. Katakan amin. Yes. Jadi jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita give up. Yang kedua, pertolongan di dalam Tuhan itu sangat perlu. Tetapi yang kedua ini juga penting. Saya mendorong saudara untuk belajar juga datang kepada mentormu, datang kepada penasehatmu, datang kepada pemimpin rohanimu. Cari orang. Saat Anda kecewa adalah baik untuk Anda belajar share, saudara. Amin. Jangan semua disimpan sendiri. Kecenderungan orang-orang yang menyimpan masalah, kecewa, depresinya sendiri, tanpa dia sadari, maka dia sendiri akan merasa bahwa dia itu mampu, padahal tidak mampu. Dia tidak sadari, kemudian dia mulai berdiskusi dengan jiwanya, sehingga iblis semakin menekan, sampai dia give up. Saudara, saya mau mendorong semua umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kau berada. Jika engkau pernah mengalami kekecewaan, mari cari orang lain yang jelas engkau dapat percaya. Komunikasikan hatimu, share. Amin, saudara. Ya, kalau engkau ada penasehat, lebih baik cari orang-orang yang engkau sekali lagi bisa dipercaya. Orang-orang yang tidak mengumbar rahasiamu, tapi orang-orang yang dapat engkau percaya. Panggil mereka berdoa untukmu, panggil mereka untuk bersyafaat bersama dengan engkau, dan saya percaya engkau akan dapat kelegaan. Ingat saudara, jika Anda kecewa, ketika manusia kecewa dan sering dia itu dipendam, disimpan, dia tidak akan membawa berkat, tetapi dia akan malah membawa beban. Dia semakin panggil itu beban datang, sehingga tanpa dia sadari hatinya muncul kebencian, muncul kepahitan, sehingga dia tidak sehat. Kekecewaan adalah sekali lagi kesedihan hati yang meremukkan jiwa. Jadi saya berdoa mulai malam ini, siapa di antara saudara yang kecewa, jangan engkau sendirian. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kecewa? Yang kedua, jangan tenggelam berlama-lama di dalam kekecewaan. Mari kembalikan fokusmu kepada Tuhan. Ya, kalau perlu memang engkau harus dobrak kedaginganmu, engkau harus push kedaginganmu, minta orang lain, pertolongan orang, mendorong engkau. Jangan tinggal kelam di dalam kekecewaan berlama-lama. Ada amin? Bahkan bertahun-tahun. Mari belajar tetap fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada yang namanya kebaikan dan kesetiaannya. Mazmur 34 ayat 10 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekali lagi saya baca buat kita Mazmur 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, saudara. Tetapi orang, kuncinya apa? Orang yang mencari Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Siapa orang mencari Tuhan? Katakan di tempatmu, saya, dan saya. Saya berdoa Anda adalah salah seorang yang mencari Tuhan. Tuhan berjanji orang yang mencari Dia takkan kekurangan apapun yang baik. Wow, luar biasa janji Tuhan. Tidak
tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana mungkin? Saudara pikirkan, sedangkan seringkali ada orang berkata, hari ini saya punya pekerjaan tidak baik, hari ini saya punya bisnis tidak baik, saya tidak ada pasangan, saya bahkan belum ada rumah. Saudara, jawabannya sederhana. Jika hal-hal yang Anda inginkan itu baik menurut pandangan Tuhan, perhatikan, kalau yang Anda rindukan, keinginanmu itu sebetulnya baik di pandangan Tuhan, percayalah, Dia akan memberikan dalam hidupmu. Amin. Tetapi ingat, belajar pahami jalan Tuhan. Mengapa sampai detik ini mungkin kau berkata, aku belum mendapat jawaban doaku. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberi yang terbaik, berkorban untuk Tuhan. Mengapa aku belum dapat jawaban doaku? Bisa jadi karena hal itu tidak baik bagi saudara. Atau karena Tuhan mau Anda belajar lebih lagi beriman. Tuhan mau Anda harus lebih percaya. Tuhan mau Anda lebih bertekun di dalam doa. Tuhan mau bahkan mungkin Tuhan lihat engkau harus lebih bergantung kepada Dia. Jangan pakai kekuatan sendiri. Amin, saudara. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Rut. Kita tahu bahwa Rut adalah sosok pribadi yang mengalami depresi, bahkan putus asa. Bisa dikatakan dia itu bisa memilih putus asa. Ya, masa sulit yang dialami oleh Rut sejak kematian suaminya, saudara, hari itu. Dia mengalami kesusahan dalam ekonomi. Rut juga harus belajar untuk apa? Membuat keputusan. Tidak mudah. Dia mau ikut mertuanya atau balik kampung. Ya, dia pun tidak tahu apa yang terjadi di hari depan. Belum tentu dia ikut mertuanya semakin baik. Belum tentu dia balik kampung juga semakin baik. Karena dia tidak ada suami. Mertuanya pun juga sudah tua. Tapi saudara, yang ajaib, puji Tuhan, bahwa Rut memilih untuk apa? Ikut mertuanya. Rut memilih untuk setia kepada mertuanya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan hadir dan Tuhan memberkati dia. Dan saudara, bukan langsung tiba-tiba, tetapi melewati sebuah proses. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat yang namanya Tuhan menyediakan pertolongan. Tapi justru dengan menghadapi dan melewati hal-hal sulit dalam hidupnya, dia belajar setia. Dia belajar tekun. Dan saudara, apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, kesetiaannya, ketekunannya membuahkan keajaiban di dalam hidupnya. Siapa di antara saudara yang hari ini saudara belum mendapat jawaban doa? Sekali lagi saya mendorong, jangan kecewa. Amin, saudara. Jangan kecewa. Jangan cepat kecewa. Jangan cepat bahkan Anda sakit hati dengan Tuhan. Tetapi belajar, dan terus belajar. Rendahkan hatimu, dengar petunjuk dan suara Tuhan. Apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini jelas Paulus mendorong kita di dalam hidup kita. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Jangan taruh pikiran dan perasaanmu hanya pada keinginan atau ambisimu. Karena ketika engkau menaruh pikiran dan perasaanmu pada ambisi, keinginanmu, egomu sendiri, maka engkau akan berhadapan dengan banyak kecewaan. Mari letakkan pikiran dan perasaanmu pada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doamu, saya mau mendorong umat Tuhan, mari belajar rendahkan hatimu. Ikut seirama dengan perasaan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lewati? Apa yang Tuhan mau untuk aku pelajari? Amin, saudara. Kita harus belajar, ya, dan secara sadar
memandang hidup ini, jangan terfokus pada diri sendiri. Ayo belajar keluar dari box, melihat dari sisi pandangan bagaimana Tuhan melihat kita. Amin. Perasaan depresi seringkali bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri dan memusatkan perhatian pada Kristus dan orang lain. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan melebihi kekuatan kita. Betul saudara? 1 Korintus 10:13. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita. Bahkan saya mau berkata, sekalipun kita depresi atau kecewa, yang sekalipun orang berkata, oh itu bukan dosa, tetapi kita tidak harus menanggungnya. Ya, engkau perlu Tuhan. Ingatlah bahwa dalam keadaan itu yang seolah membuatmu depresi atau kecewa, siapa tahu melalui kejadian itu Tuhan memakai semua keadaan itu membuat imanmu naik. Imanmu naik, imanmu naik, dan engkau semakin dewasa rohani. Amin saudara. Jadi mulai malam ini Tuhan tidak mau engkau lemah. Tuhan tidak mau engkau berada di dalam kekecewaan. Mungkin orang lihat tidak lihat, tetapi ingat Tuhan lihat hatimu. Dengar, Tuhan tahu hatimu. Mari bereskan itu. Amin saudara. Jangan sampai itu menjadi alat iblis menghancurkan hidupmu, menghancurkan destinimu yang Tuhan sedang kerjakan. Ada satu Alkitab berkata seperti ini. Janganlah terlalu tenggelam dalam kesedihan, karena Tuhan telah menuliskan kisah baru yang lebih baik untukmu. Saudara, Anda percaya ini? Katakan amin. Jangan terlalu tenggelam di dalam kesedihan, karena Tuhan telah menuliskan kisah baru yang lebih baik untukmu. Jadi mari bangkit saudaraku. Amin saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 13, ini ajaib. Mazmur 139 ayat 13 hingga 16. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menaruh aku menenun di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya, perhatikan, di dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum dunia ada. Perhatikan, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi hidupmu sudah didesain yang terbaik oleh Tuhan. Maukah engkau bekerja sama dengan Tuhan, menyelesaikan desain yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Jangan bazirkan masa, jangan larut di dalam semua kecewa. Tuhan menantimu, selesaikan panggilanmu hari ini. Amin saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau engkau mau bebas dari kecewa, saya mendorong, mari belajar setiap hari buat pemberesan diri. Cepat bereskan. Jika ada sesuatu yang kau rasa itu mengganja di dalam hatimu, saya mendorong Bapak, Ibu, dan Saudara, mari cepat bereskan. Amsal 4 ayat 23 ini warning buat kita. Jagalah hatimu. Ingat Tuhan berkata apa? Jagalah. Tuhan mau ingatkan, waspada, waspada, alert. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali ketika engkau lemah, jangan buat keputusan, jangan merespon apa-apa, sebab seringkali kita akan jatuh. Karena Tuhan sudah berkata, jagalah hatimu. Kita manusia bukan didesain dari robot yang selalu boleh bergerak A, B, C dan segala sesuatu. No, kita ada feeling, kita ada perasaan.
Oleh karena itu Tuhan tahu itu. Tuhan berkata, jaga nak, jaga hatimu tiap hari. Amin saudara. Hati kita itu perlu dijaga. Dengan kita apa? Harus sungguh-sungguh rajin bersihkan diri setiap hari. Semua yang kotor, semua yang tidak baik, katakan dibersihkan, dibasuh di dalam nama Yesus. Mungkin Anda susah mengampuni, Anda sukar melepaskan pengampunan. Katakan, minta Roh Kudus. Panggil dia, kekuatan dari Tuhan. Basuh, darah Yesus membasuh hidupku. Amin saudara. Kita memasuki sebuah masa yang tidak mudah. Saya berdoa, jangan sampai kita cincai, bermain-main dengan hidup ini. Saudara, mari belajar. Jangan simpan kekecewaanmu sampai berlarut-larut. Tiap hari minta Tuhan membersihkan hatimu. Minta Tuhan membasuh. Amin saudara. Semua yang tidak baik. Karena Tuhan punya desain yang ajaib untuk hidupmu. Matius 11 ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow, Tuhan tahu di bumi kita mengalami ada banyak padang gurun. Di bumi kita mengalami ada banyak musim. Ada kalanya kalau kita tidak jaga hati kita, kita mudah akan mengalami kepahitan. Kita mudah mengalami kecewa. Jadi Tuhan berpesan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat saudara, jangan engkau simpan kekecewaanmu. Keputusan ada di tangan saudara. Anda bisa tenggelam dalam kekecewaan, lalu menjauh dari Tuhan, dan bahkan Anda menyalahkan segala situasi dalam hidupmu. Kau menyalahkan semua orang di sekelilingmu, atau Anda bisa menjadikan kekecewaan menjadi sebuah pendorong untuk engkau lebih maju, lebih ajaib, lebih perkasa di dalam Tuhan. Saudara, satu tokoh malam ini kita juga perlu ingat, seorang yang bernama Musa. Musa adalah orang yang sudah pernah lolos dari kematian. Di saat hari itu Firaun mau menghabisi semua bayi-bayi, tapi Tuhan meluputkan Musa. Kendati hidupnya sudah diluputkan dan hidup di dalam kemewahan, mendapat yang terbaik, tapi ia menyaksikan bangsanya sendiri jadi budak. Ketika dia menolong seorang budak, bahkan dipukul hari itu ya oleh orang Mesir. Saudara, dia itu berharap bangsanya mendapat perlakuan yang lebih baik, tetapi itu tidak dia temukan. Bahkan hari itu bangsanya sendiri pun menolak dia. Musa berhak kecewa, dia harusnya berhak kecewa. Tapi akibat peristiwa itu Musa melarikan diri. Dia menjadi gembala selama 40 tahun. Ya, saudara, betapa suramnya masa depannya. Sekarang Musa punya alasan untuk juga bisa kecewa dengan keadaannya. Sampai puncaknya saudara, Musa tidak diizinkan masuk di padang gurun. Musa bisa kecewa? Bisa. Musa yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk bangsa Israel. Musa yang sudah memimpin sampai Alkitab berkata orang lemah lembut di bumi, itu Musa namanya. Karena dia memimpin umat yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang dia pimpin. Namun seperti yang tertulis, tidak ada lagi, wow yang ajaib, nabi yang melakukan mujizat seperti Musa. Tapi ingat saudara, Musa tetap setia sampai akhir. Dia tetap percaya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Hanya ketika engkau hari ini mungkin tidak bisa melihat janji Tuhan, engkau belum melihat jawaban atas doamu, saya berdoa, jangan kecewa. Mengucap syukur. Amin saudara. Tuhan berkata mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Siapa di antara saudara punya
sakit. Saya tidak berkata bahwa Anda sakit itu pasti ada rasa kecewa, belum tentu juga. Tetapi bisa jadi ketika Anda dalam tubuhmu mengalami sakit, coba koreksi, coba dievaluasi. Adakah hatimu sedang menyimpan kekecewaan sehingga engkau tanpa sadari kesakitanmu tidak kunjung sembuh? Oleh karena itu, malam ini saya berdoa, mari saudara bangkit. Amin. Tinggalkan kekecewaanmu. Sebab Tuhan mengendalikan hidup kita. Tuhan menulis destiny hidupmu ajaib. Yang bagian terpenting kita harus lakukan. Selanjutnya, serahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu baik di dalam pemandangannya, maka Tuhan akan memberikan kepada. Ayub 23 ayat 10 berkata, Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang terkasih, mari bangkit berdiri. Mari kita datang ke Tuhan. Kita sembah Dia. Kuatkan hatimu. Jika ada di antara engkau yang di rumah, engkau mengalami sakit, Anda mungkin boleh tulis di dalam komen. Saya berdoa agar engkau hari ini lepaskan semua kekecewaanmu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, tidak ada untungnya kalau kau simpan kecewa, kau simpan marah, kau simpan pahit, kau simpan dendam. Karena semua itu selalu mendatangkan kekurangan, keburukan, bahkan kesakitan. Tapi ketika engkau simpan janji Tuhan, engkau simpan firman Tuhan, engkau simpan dan melekatkan hatimu kepada Dia, saya percaya maka yang ajaib, yang manis yang dari Tuhan akan turun dalam hidupmu. Mari bersama dengan saya. Ada satu pujian yang saya sangat diberkati. Lirik pujian ini berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, tapi tetap percaya. Mari pujikan dari hatimu. Ikuti jejak Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Angkat tanganmu saudara, ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Saudara, ayat di dalam Ayub tadi berkata apa? Kalau Tuhan menguji kita, ingat, maka Tuhan mau engkau dan saya akan timbul seperti emas. Anda mau pilih hidupmu menjadi seperti emas? Putuskan hari ini. Keluar dari kecewamu. Bangkitkan hatimu. Lihat kebaikan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Yes, Lord. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Yes, Lord. Ajarku memahami
karyamu. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bapa di sorga, hamba berdoa pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa berkati semua umat-Mu Tuhan. Kiralaya shikarana ya oh cikarataya karalaya sikabataya. Hamba putuskan semua rasa kecewa, kepahitan, segala kemarahan yang saat ini masih melekat di hati umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, cabut Tuhan, cabut Tuhan, sampai ke akarnya. Kiralabaya syukuralabakarabaya sih, oralabakarabaya sih. Mungkin mereka kecewa dengan pasangan mereka, mungkin mereka kecewa dengan anak-anak, mereka kecewa dengan kondisi pemimpin mereka. Hamba berdoa Tuhan, biar mereka mengalami breakthrough, mereka tidak akan ditutup mata rohnya oleh iblis. Oh, hamba berdoa, cabut goyahkan semua blok-blok Tuhan di dalam nama Yesus. Mampukan mereka Tuhan melepaskan pengampunan, mampukan mereka mengucap syukur, mampukan mereka melihat kebaikan Tuhan. Alaya syukur alapakaya sikarana yes. Adalah terima kebaikan Tuhan, terima kasih setia Tuhan. Kita layak shikarana sikarana yes Lord yes. Tuhan berkati, alirkan cinta kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka, di tempat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Shikarana yes, pulihkan hubungan mereka, pulihkan Tuhan, bahkan mereka akan semakin memberkati Tuhan. Shikarana ya shikarana oh shikarana ya yes Tuhan. Balut setiap hati yang lemah, balut Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan malam hari ini kami berdoa Tuhan, mereka-mereka yang sedang sakit Tuhan secara jasmani, Tuhan pulihkan mereka, pulihkan dimanapun mereka berada, apapun kesakitan mereka, biar mereka berseru Tuhan. Jika mereka sakit di dalam jiwa mereka, sakit di dalam mental mereka, sakit di dalam hubungan, Hamba lepaskan kesembuhan oleh kuasa dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Oh, bila ekonomi mereka sakit, financial mereka sakit Tuhan, hari-hari ini mereka sedang berada di dalam sebuah depresi oleh karena mungkin mereka kehilangan kerja. Tuhan, Hamba berdoa, mari berkati umat-Mu, biar mereka kembali kepadamu, mereka mencari wajah-Mu, mereka berseru kepada Engkau, mereka sadar bila ini akan menjadi sebuah titik balik hidup mereka, untuk mereka belajar mengutamakan Engkau melebihi segalanya yang ada di dunia. Yes Lord. Berkati Tuhan, hamba berdoa berkati pemulihan terjadi, hubungan suami istri dipulihkan Tuhan, semua muda-mudi juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan antara orang tua dengan anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada cinta yang dari Tuhan mengalir, ada kemanisan yang dari Tuhan mengalir. Kuramaya shikarala makarataya shik, kiralamaya sokoriataya shikarananaya. Yes, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kuramaya shik, Tuhan kami berdoa juga membawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Berkati Malaysia ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia Tuhan, dari kepemimpinan atas sampai ke bawah, nikmat turun atas mereka. Semua kesaktian
dari Engkau. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Pulihkan bangsa ini, diberkati bangsa ini, biar bangsa ini mengasihi Engkau Tuhan. Ada anugerah Tuhan turun, ada kemuliaan Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, kami berdoa. Bahkan hari-hari ini mereka-mereka yang mengalami COVID-19, mereka-mereka yang berada di garis depan Tuhan, the front line Tuhan, kami berdoa beri kekuatan buat mereka. Bahkan saat mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka Tuhan. Mereka-mereka yang terpisah dengan orang keluarga mereka Tuhan, kami berdoa kekuatan menjadi bagian mereka. Shikarama karataya, sikarataya Tuhan. Sekalipun kami masih dalam masa ini Tuhan, kami berdoa Tuhan beri kami hati untuk mengucap syukur. Buka tingkap surgawi untuk memberkati semua umat-Mu Tuhan. Engkau berkati bahkan ada bisnis yang baru Tuhan, berkati mereka. Engkau berkati juga pekerjaan mereka mungkin sederhana, tetapi di dalam tangan Tuhan Engkau Allah menjadikan luar biasa. Tuhan berkati juga keperluan mereka. Mereka-mereka yang sudah berumah tangga, mereka punya anak Tuhan, keperluan mereka. Kami berdoa berkati Tuhan. Engkau Jehovah Jireh Tuhan, mereka akan alami Engkau, mereka nikmati Engkau Tuhan. Mereka-mereka yang bahkan terpisah keluarganya, mungkin keluarganya di luar negara, oleh karena kondisi pekerjaan, Tuhan Engkau berdoa kuatkan mereka. Engkau bawa mereka melekat kepada Engkau Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Pujikan ini saudara dari hatimu. Bagai teribu kata, namun tetap percaya. Jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari angkat hatimu agar hidup setiap kami mulai hari ini ya Bapa, agar hidup kami menggenapi firman-Mu, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Yang lalu sudah berlalu Tuhan, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami terima janji Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima keajaiban dari Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Dan biarlah saudara dimanapun kau berada, kiranya kasih berkat yang dari Tuhan turun dalam hidupmu. Perlindungan damai sejahtera Allah menguasai hidupmu.
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah like dengan CST. God bless you.